Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa kembali bersama-sama di mata kuliah filsafat ilmu. InsyaAllah kita akan membahas nanti seputar arti kebenaran, lalu teori-teori kebenaran dan sifat kebenaran. Selawat dan salam berdoa kita kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, seperti biasa, silahkan nanti share dan bagikan video ini pada yang lain. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah bagi kita bersama dan bermanfaat untuk sesama. Dan jangan lupa juga hidupkan tombol lonceng dan di subscribe agar channel ini berkembang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama adalah apa arti kebenaran. Yang kedua, teori-teori kebenaran. Yang ketiga adalah sifat kebenaran ilmiah dalam pandangan filsafat ilmu. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam apa arti sebuah kebenaran. Kebenaran itu dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Di dalam bahasa Inggris kebenaran itu disebut dengan truth, dan dalam bahasa Arab disebut dengan al-haqqa. Jadi kata kebenaran ini juga terambil dari kata Yunani, yaitu veritas. Baik, menurut para pakar, diantaranya Abbas Hamami juga menyebutkan jika hendak menuturkan kebenaran, itu artinya adalah proposisi yang benar. Jadi kalau kita ingin mengatakan sesuatu yang benar, jadi maknanya adalah proposisi yang benar. Jadi maksudnya proposisi itu adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. Jadi makna yang terkandung dalam statement atau pernyataan yang kita ucapkan itu adalah benar. Nah, itu menurut Abbas Hamami. Jadi proposisi itu benar bila statement atau pernyataan itu benar. Jika subjek menyatakan kebenaran bahwa proposisi yang diuji itu pasti memiliki kualitas, sifat atau karakteristik, hubungan dan nilai, di hal ini atau hal demikian itu karena kebenaran tidak dapat begitu saja terlepas dari kualitas, sifat, hubungan dan nilai. Jadi memang kebenaran itu tergantung dari pernyataan atau statement, dan itu juga memiliki nilai. Itu yang benar saja. Dengan berbagai macam kategori yang kita sebutkan di atas tadi, maka tidak berlebihanlah jika pada saatnya setiap subjektif yang memiliki pengetahuan akan memiliki persepsi dan pengertian yang amat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi memang kalau kita lihat berbagai macam persepsi, tentu kebenaran itu berbeda-beda menurut pandang masing-masing orang. Baik, dapat juga diartikan kebenaran itu adalah kesetiaan putusan-putusan dan ide-ide pada fakta, pengalaman atau pada alam sebagaimananya, apa adanya. Tetapi sementara kita tidak senantiasa dapat membandingkan putusan itu karena situasi aktual. Maka ujilah putusan kita itu dengan putusan-putusan yang lain yang kita percaya sah dan benar, atau ujilah putusan-putusan itu dengan kegunaannya
atau dengan sebab akibat. Jadi memang sesuatu itu bisa dikatakan benar ya kalau itu bisa disesuaikan dengan yang lain atau diuji dengan yang lain ya. Jadi menurut sebagian para pakar, kalau memang itu bisa menyebabkan ada sebab akibat dan bisa diuji dan segala macamnya dan sesuai dengan yang lain, nah itu bisa dikatakan benar menurut pendapat sebagian ahli ya. Baik, dapat kita lihat juga di antaranya apa yang disampaikan oleh Bradel, penganut faham idealisme. Kalau dia mengartikan kebenaran itu adalah kenyataan, nah, jadi bagi dia kebenaran itu adalah kenyataan, karena kebenaran ialah makna yang merupakan halnya, dan karena kenyataan ia juga merupakan halnya. Jadi menurut Bradel penganut idealisme ini, ya kebenaran itu ya sesuai dengan kenyataan. Nah, itu katanya. Baik, dapat kita rangkum sebenarnya bahwasanya kebenaran itu baru bisa dikatakan benar ya kalau mengandung tiga hal ini. Nah, artinya kebenaran itu tidak boleh lepas dari tiga hal ini. Yang pertama, kebenaran itu ya, berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Maksudnya ialah bahwa setiap pengetahuan yang dimiliki oleh seorang memiliki atau yang mengetahui suatu objek. Maksudnya pengetahuan itu dapat berubah ya. Jadi kalau kita lihat berbagai macam pendapat para ahli itu ada beberapa macam bentuk pengetahuan. Nah, yang pertama adalah pengetahuan biasa. Dia pengetahuan biasa-biasa saja ya. Pengetahuan seperti ini memiliki inti kebenaran yang sifatnya subjektif. Jadi kalau kebenarannya hanya bersifat subjektif, tidak objektif ya, itu namanya pengetahuan biasa ya. Yang kedua, pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang telah menetapkan objek yang khas dengan menerapkan metodologis yang khas pula, yaitu metodologi yang telah mendapatkan kesepakatan di antara para ahli yang sejenis. Nah, jadi pengetahuan ilmiah ini sebenarnya lebih di atas kualitasnya dibandingkan pengetahuan biasa. Karena pengetahuan biasa ya sifatnya subjektif. Ya masing-masing orang mungkin berbeda. Tapi kalau pengetahuan ilmiah itu standarnya lebih tinggi daripada pengetahuan biasa. Ya, dia telah menentukan objek tertentu, ya. Nah, dia menetapkan objek tertentu yang khas dengan penelitiannya itu. Lalu disepakati juga oleh para yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga namanya pengetahuan filsafati atau pengetahuan filsafat. Pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filsafat atau filsafati. Yaitu sebuah jenis pengetahuan yang pendekatannya melalui metodologi pemikiran filsafat. Ya. Nah, kalau yang biasa subjektif, kalau ilmiah objektif. Nah, kalau filsafat ini pengetahuan itu didapat melalui pendekatan metodologi pemikiran filsafat yang sifatnya mendasar dan menyentuh, yaitu dengan modal pemikiran analitis, kritis, dan spekulatif. Ya, nah, itu sifat kebenaran yang terkandung di dalam pengetahuan model ini adalah absolut intersubjektif. Nah, itu ya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat jenis pengetahuan itu adalah pengetahuan agama. Nah, maksudnya adalah pengetahuan jenis ini memiliki sifat dogmatis. Ya, ini pernyataan dalam suatu agama selalu dihampiri oleh keyakinan yang telah ditentukan. Sehingga pernyataan dalam ayat-ayat kitab suci agama memiliki nilai kebenaran sesuai dengan keyakinan yang digunakan untuk memahaminya. Ya. Nah, implikasi makna dari kandungan kitab suci itu dapat berkembang secara dinamik sesuai dengan perkembangan zaman. Akan tetapi kandungan maksud dari kitab suci itu tidak dapat dirubah dan sifatnya absolut. Nah, jadi memang kalau kebenaran agama itu memang sifatnya dogmatis. Itu pernyataan dalam suatu agama selalu dihampiri oleh keyakinan. Memang pernyataan yang disampaikan oleh agama itu memang
harus kita yakini, ya, walaupun kadang-kadang ilmu pengetahuan berkembang, tapi pengetahuan agama itu tidak bisa dirubah. Ya, misalkan banyak dalam Al-Quran misalkan tentang ilmu pengetahuan yang mungkin sangat tabu di beberapa ribu tahun yang lalu. Misalkan ya ma'syarul sabab, bukan, ya ma'syarul jinni, ya ma'syarul jin, dalam surat Ar-Rahman itu, ya ma'syarul insi wal jin, ya, wahai para jin, siapa di antara kamu yang bisa melintasi angkasa ini? Ya ma'syarul jinni wal ins man istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardh. Itu ayatnya. Siapa di antara kalian yang bisa melintasi luar angkasa ini? Tidak ada yang bisa kecuali dengan sultan. Akhir-akhir kalimat sultan itu diartikan dan difahami oleh orang dengan ilmu pengetahuan. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, jadi banyak penemuan-penemuan di akhir-akhir ini seperti pesawat terbang, pesawat ulang-alik dan segala macam. Artinya walaupun doktrin agama itu berkembang dengan perkembangan zaman, tapi tidak menghilangkan asal dan akarnya, itu ya. Oke. Baik, itu selanjutnya. Lalu yang kedua, apa teori-teori kebenaran? Ya. Baik. Berbagai macam cara telah ditempuh oleh pemikir untuk sampai kepada rumusan tentang kebenaran yang dipaparkan sebelum ini, ya, untuk menghasilkan teori-teori. Dapat kita himpun kebenaran itu dilihat dari segi teori, ya. Setidaknya ada 3 teori. Di antara teori kebenaran koherensi, korespondensi, dan teori pragmatis. Ya. Yang pertama kita masuk kepada teori koherensi. Ya. Secara singkat, ya, kita tak akan membahas asal mulanya, tapi setidaknya koherensi itu berarti hubungan yang terjadi karena adanya gagasan atau prinsip atau relasi yang sama. Jadi koherensi itu adalah hubungan yang terjadi karena adanya gagasan yang sama. Jadi antara sesuatu dengan gagasan itu sama, ya. Ada hubungan. Itu yang dinamakan dengan teori koherensi. Teori ini banyak dianut oleh penganut idealisme seperti Bradley, ya, dan yang lain-lain. Secara singkat dapat kita artikan teori koherensi ini, ya, mengatakan bahwa sesuatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi yang benar, atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. Jadi sesuatu itu dikatakan benar kalau berhubungan dengan pengalaman kita. Nah, sesuatu itu dikatakan benar, ya, kalau memang ada nilai hubungannya, ya, dengan pengalaman kita dan segala macamnya. Nah, suatu pengetahuan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Nah, ada koherennya. Oke, baik. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi teori ini memberikan ukuran kebenaran pernyataan pada adanya hubungan antara pernyataan itu dengan pernyataan yang lain atau pengalaman yang sebelumnya. Jadi teori koherensi ini yang menjelaskan kepada kita kebenaran itu bisa dikatakan benar kalau pernyataan yang satu ini berhubungan dengan pernyataan yang sebelumnya. Nah, ya, kalau pernyataan yang satu ini berhubungan dengan pengalaman yang sebelumnya, dia ada hubungan. Nah, itu yang dikatakan dengan teori kebenaran koherensi. Ada koherennya, ya, ada hubungannya. Yang kedua ada namanya teori korespondensi, ya. Salah satu pakar yaitu White dalam bukunya menyebutkan teori ini sebagai teori yang paling tua atau tradisional, ya. Jadi teori korespondensi ini termasuk teori yang paling tua katanya.
Sebutan yang sama juga diberikan oleh Horney yang mengatakan ya, teori ini ya, eksponen utamanya adalah Bertrand Russell ya. Inti ajarannya tentang kebenaran adalah sesuatu pernyataan itu benar jika makna yang dikandungnya sungguh-sungguh merupakan halnya. Nah, jadi sesuatu itu benar kalau pernyataan itu memang sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan itu memang hal yang sebenarnya. Itu korespondensi. Oke. Baik. Di makna yang dikandungnya sungguh-sungguh merupakan halnya dinamakan paham korespondensi kebenaran atau keadaan benar berupa kesesuaian. Jadi memang dinamakan paham itu benar secara koresponden, ya memang hal itulah yang sebenarnya. Atau kebenaran itu, keadaan itu memang sesuai dengan korespondennya, seperti itu. Oke, baik. Jadi makna yang dimaksudkan oleh suatu pernyataan dengan apa yang sesungguhnya merupakan hal itu sendiri atau apa yang merupakan fakta-faktanya. Jadi makna yang dimaksud dalam pernyataan dengan apa yang sesungguhnya merupakan hal itu tersebut. Jadi apa yang disampaikan itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Itu korespondensi. Atau teori ini termasuk kebenaran yang berdasarkan kenyataan. Nah, jadi teori korespondensi ini memang kebenaran itu sesuai dengan kenyataan. Misalkan ada orang yang menyampaikan penemuan ilmiah, ya dia mengatakan di perbukitan ini banyak mengandung emas dan segala macam. Nah, itu memang sesuai dengan apa yang dikatakannya itu dan terbukti, misalkan itu termasuk teori korespondensi. Baik. Oleh karenanya paham ini terletak pada kesesuaian hubungan antara pernyataan dengan objek yang bersifat faktual, ya, fakta ya. Jadi paham ini banyak dianut oleh penganut realisme dan materialisme yang berkembang pada abad ke-19 di bawah pengaruh Hegel. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk teori pragmatisme atau pragmatik teori. Itu paham yang ketiga. Paham pragmatik ini sesungguhnya merupakan pandangan filsafat kontemporer yang berkembang pada akhir abad ke-19. Ya, teori atau hipotesa atau ide adalah benar apabila ia membawa kepada akibat yang memuaskan. Jadi bagi kaum pragmatis ini, teori kebenaran itu bisa dikatakan benar ya kalau teori itu bisa membawa kita kepada hal yang memuaskan, ya, membawa kepada akibat yang memuaskan. Jadi apabila ia berlaku dalam praktik, apabila ia menyampaikan nilai praktis, kebenaran terbukti oleh kegunaannya, oleh hasilnya, oleh akibat-akibat praktiknya. Jadi kebenaran itulah apa-apa saja yang berlaku. Di teori ini dicetuskan oleh Charles Spire, ya, dan kemudian dikembangkan oleh ahli filsafat diantaranya William James dan John Dewey, ya, banyak yang lainnya. Nah, jadi pragmatisme itu juga berasal dari kata Yunani, ya, yang berarti dikerjakan atau yang dilakukan atau perbuatan atau tindakan. Sebenarnya ajar ini berbeda-beda, ya, caranya sesuai dengan konsekuensi yang ditekankan. Namun semua penganut pragmatisme ini meletakkan ukuran kebenaran dalam satu macam konsekuen. Oke. Di kebenaran menurut teori ini adalah suatu pernyataan yang diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsi atau kehidupan praktis. Baik. Nah, itu kira-kira. Kalau kita lihat dari ketiga kebenaran tadi, baik koherensi, ya, korespondensi dan pragmatis, yang nampaknya yang dianggap, ya, inilah yang nampaknya banyak dianggap dan berpengaruh dalam perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Jadi memang yang tiga ini agak mendominasi, ya.
Lalu bagaimana sifat-sifat kebenaran? Nah, yang pertama, struktur yang rasional logis, ya, itu yang pertama. Yang kedua, isi empiris, dan yang ketiga adalah isi pragmatis. Itu sifat kebenaran ilmiah seperti itu. Yang pertama, struktur yang rasional logis, artinya kebenaran dapat dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis atau rasional, ya, dari proposisi atau premis tertentu. Jadi menurut struktur rasional logis, ya, kebenaran itu atau kebenaran ilmiah itu masuk akal, ya, rasional, rasio, ya. Maka sesuatu yang tidak bisa masuk akal itu bukan kebenaran ilmiah namanya, ya. Karena itu kebenaran ilmiah bersifat rasional. Maka semua orang yang rasional, yang dapat menggunakan akal budi secara baik, dapat memahami kebenaran ilmiah. Jadi orang yang memiliki akal dan budi yang baik, nah dia itu bisa menimbang, dan dia bisa menjelaskan sesuatu yang bersifat kebenaran rasional. Yang kedua, isi empiris. Jadi kebenaran ilmiah perlu juga diuji, ya, kenyataan yang ada. Bahkan sebagian besar pengetahuan dan kebenaran ilmiah berkaitan dengan kenyataan empiris di alam ini. Ya, spekulasi tetap ada, namun sampai tingkat tertentu spekulasi ini bisa dibayangkan sebagai nyata atau tidak, karena sekalipun kenyataannya nggak benar secara logis, ya. Jadi memang dapat diartikan kebenaran ilmiah itu perlu diuji, ya, dengan kenyataan yang ada. Itu empiris itu. Lalu isi pragmatis, sifat, ya, sifat ini berusaha menggabungkan kedua sifat kebenaran sebelumnya, logis dan empiris. Maksudnya jika suatu pernyataan itu benar, dinyatakan benar secara logis dan empiris, maka pernyataan tersebut berguna bagi kehidupan manusia. Berguna berarti dapat membantu manusia memecahkan berbagai persoalan dalam hidupnya. Jadi memang isi pragmatis ini lebih menggabungkan struktur rasional logis dengan empiris ini. Baik, ini saja mungkin pertemuan kita pada hari ini, ya. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.